Oke, lanjut video yang kemarin. Tadi saya sudah sempat coba, sudah tes ya, tes sedikit. Sekarang saya akan coba review versi saya. Oh ya, ini sebelumnya table saw DeWalt DWE 7470. Oke, yang pertama itu tabelnya dulu deh, atasnya ya, mejanya. Itu mejanya kalau saya lihat apa ya, lebih bagus dibandingkan dengan yang punya saya yang lama, yang Wipro, karena dia lebih apa ya, lebih flat. Karena punya saya yang lama itu kan agak melengkung. Terus juga ini sudah rata, nggak ada bolong-bolong ya. Karena ada beberapa mesin kan ada yang atasnya itu bolong-bolong, terus ada yang rata seperti ini. Nah, kalau saya lebih suka yang rata, karena katanya kalau misalkan yang bolong-bolong itu dia lebih apa ya, lebih banyak getar, lebih gampang getar, dan lebih gampang untuk bergerak. Dia lebih cepat untuk melengkung atau ngulet. Kayak untuk stabil, tadi saya sudah tes ya, tes pakai koin ya, tadi di video awal sudah saya kasih lihat. Itu benar-benar apa ya, benar-benar lumayan stabil. Terus juga untuk mesin suara mesinnya memang cukup keras ya, cukup keras dibandingkan dengan yang Harvey. Ya mungkin setara dengan Wipro, mirip-mirip apa namanya, berisiknya. Untuk pisaunya, pisau bawaannya, tadi saya sudah sempat coba pakai kayu jati Belanda, terus pakai plywood juga, lumayan cukup bagus ya, lumayan cukup bagus untuk pisau bawaan. Sayangnya hanya 40T. Mungkin kalau teman-teman beli kayaknya lebih bagus ya, lebih oke kalau misalkan diganti ke yang 60T atau yang ke 80. Seperti yang saya bilang kemarin ya, saya suka sama insertnya nggak perlu di baut, nggak perlu di sekrup, jadi tinggal angkat aja penguncinya. Terus juga dia bahannya sudah metal, dan jarak lubangnya ini, celahnya ini dari insert ke mata pisau itu kecil ya, jadi cuma ada sekitar 2 mili, jadi itu bagus. Karena apa ya, karena kalau kita mau potong miter, misalnya kita mau potong pakai ini seperti ini, misalkan kita mau pangkas sedikit seperti ini, dia nggak akan masuk ke dalam kalau misalkan dia lebih dari 2 mili. Jadi lebih aman ya, karena kalau misalkan dia lebar terus suka kayu masuk, kadang agak bahaya juga. Yang pertama ya bisa nyangkut di dalam, atau kalau misalkan tanpa riving knife, ada kemungkinan dia bisa nyangkut di mata pisaunya, terus bisa balik lagi ke kita. Jadi makanya kalau misalkan punya table saw, kalau bisa riving knife jangan dicopot. Oke, itu untuk mata pisau. Terus untuk insertnya. Nah, sekarang fansnya. Nah, fansnya ini dia penguncinya depan sama belakang. Nah, kalau saya kurang begitu suka yang seperti ini, karena apa ya, agak repot. Yang pertama, untuk mengunci dia harus masuk ke depan, terus baru yang belakang masuk, terus juga susah digeser-geser. Nah, yang paling utama itu dia agak susah presisi, karena kalau kita masukin depan ini, dimanapun kita bisa kunci. Jadi ke kiri dia bisa kita kunci, terus ke kanan juga kita bisa kunci. Nah, efeknya nanti pasti nggak akan siku. Nah, itu ada triknya buat ngakalin. Jadi pada saat kita mengunci, depan dulu masuk, terus belakang masuk. Nah, sebelum dikunci ini didorong dulu ke depan, biar dinding fansnya ini, penguncinya itu mepet rapat dengan tracknya. Jadi dia nanti bakal siku. Jadi dorong dulu ke depan, baru kita kunci. Jadi yang depan nanti bakal ngikutin yang belakang. Kalau misalkan kita buka, ini kita miringin. Kalau misalkan kita dorong, pasti yang depan akan mengikuti. Baru kita kunci. Oke, terus untuk ini ya, fansnya ada lubangnya, ada lubang-lubangnya. Nah, ini bermanfaat ya, maksudnya untuk kalau kita misalkan mau bikin jig, atau mungkin yang paling penting kalau untuk fans seperti itu, kita bisa bikin
apa ya, fans tambahan. Mungkin nanti kan kalau misalkan kita mau pakai pisau dado, kita bisa bikin sacrificial fence. Nah, itu bisa kita tambahin. Atau kita mau bikin lebih berat, kita bikin double di sini papannya. Nah, itu salah satu fiturnya, salah satu apa ya, salah satu yang menurut saya bagus gitu loh. Cuma saya kurang suka dengan fansnya. Ini kayaknya terlalu apa, terlalu tipis. Oke, itu untuk fansnya. Oke, sekarang ke tracknya, track fansnya ya, ini yang ada penggarisnya. Nah, ini yang bagian sebelah kiri itu agak main, jadi dia bisa turun naik. Untuk posisi seperti ini ya, kalau misalkan dia posisi panjang, terus dia sudah dikunci, ini apa, tidak mudah goyang, maksudnya udah nggak main lagi. Nah, mungkin itu nanti bisa diakalin ya, karena ini ada kunciannya, ada lubang di bawah, jadi mungkin kita bisa ganjel atau diapain biar dia nggak terlalu main. Yang jelas kalau misalkan sudah dikunci, dia nggak terlalu main. Nah, kemarin saya bilang untuk lebar ya, untuk dia maksimum lebar itu 41 apa senti. Nah, itu bisa diakalin, maksudnya kita bisa mau lebih lebar lagi bisa. Itu caranya kita copot pengunci yang di sebelah kiri, karena kalau seperti ini ya, bagian fans yang di sebelah kiri, tracknya ya, yang di sebelah kiri ini kan terlalu panjang ya, terlalu panjang artinya terlalu banyak yang dibuang, terlalu apa, tidak terpakai, nggak dipakai. Jadi lebih bagus kalau misalkan ini bisa sampai ke kiri, ke kanan, jadi yang kiri dimaksimalkan ke yang kanan. Nah, yang ini tutupnya itu kita copot dulu supaya sama ganjelan yang di dalamnya. Oke, dan yang belakang juga ya, cuma yang belakang nggak perlu dibuka karena dia modelnya tanpa sekrup. Oke, nah kalau sudah seperti ini kita bisa maksimalin sampai, kok tadi saya coba sampai sekitar 63 cm. Nah, ini kalau misalkan sudah seperti ini kita bisa dapat potongan 63 cm. Nah, resikonya kalau misalkan dipanjangin, karena di bagian sini berat, dia pasti akan turun. Nah, itu mungkin ngakalinnya ya, teman-teman bisa bikin kabinet ya, bisa bikin kabinet di bawah, terus juga biar dia nggak turun ya, terus juga bikin meja lagi di atasnya, mungkin bisa pakai plywood atau bisa pakai MDF. Mungkin itu salah satu apa ya, salah satu kelebihannya DeWalt ya dibandingkan dengan yang Stanley. Cuma saya belum sempat coba Stanley secara detail, jadi belum tahu bisa dibikin seperti ini atau tidak. Yang jelas dengan seperti ini apa ya, semakin enak ya, semakin enak karena kita bisa potong lebih lebar. Oke, sekarang langsung ke pro dan kontranya aja ya. Ini menurut saya, ini pro dan kontra menurut saya. Yang saya suka pertama kali mejanya, tabletopnya, terus saya suka insertnya, terus saya suka miter slotnya, standar ya, miter slot standar, tapi sayangnya dia masih belum yang T-track. Terus juga di belakang untuk lubang vakum, dia ukurannya sudah 3 in, sudah standar ya, sudah ukuran 3 in. Terus saya suka switch buat on off nya. Terus saya juga suka ininya ya, tracknya ini, kita bisa akalin sampai 60 cm atau bisa kita copot. Jadi tracknya ini bisa dicopot karena dia cuma disekrup aja. Itu kita bisa copot semuanya. Itu kalau misalkan kita mau ganti, mau pakai T-square, nah itu bisa tinggal copot aja. Mungkin berbeda dengan yang Stanley ya. Kalau Stanley dia jadi satu seperti yang Wipro. Ini ya, persiapan buat jignya sudah disiapin, lubang-lubangnya. Cuma saya nggak suka sama aluminiumnya.
Terus safety-nya kayaknya benar-benar diperhitungkan lah untuk di DeWalt ini ya. Mulai dari driving knife, blade guard, sampai anti kickback, itu saya benar-benar suka sama safety-nya. Terus mungkin yang terakhir itu dia bisa dado. Nah, itu jarang-jarang ada ya untuk construction saw yang dia bisa pakai pisau dado. Oke, sekarang ke kontranya. Kontra berarti yang saya kurang gitu suka ya. Yang saya kurang suka, pertama itu mekanisme buat blade adjustment, buat pisau turun, naik, miring, itu saya kurang begitu suka mekanismenya. Terus saya juga kurang begitu suka dengan mekanisme fansnya ya, pengunci depan belakang, saya kurang begitu suka. Saya juga kurang begitu suka sama aluminiumnya, terlalu tipis dan terlalu terlalu kecil, kelihatan sangat ringkih. Nah, apalagi kalau misalkan kemarin saya pikir bodi plastik itu goyang-goyang atau getah, ternyata enggak ya. Jadi bodi plastik masih oke lah menurut saya. Oke, terakhir yang saya kurang suka ya, yang paling utama mungkin juga teman-teman juga setuju, itu masalah harganya kayaknya belum pas karena ini di harga 5 jutaan, terus juga Stanley di harga berapa, 3 jutaan ya. Itu jaraknya 2 jutaan kayaknya masih gapnya terlalu lebar. Jadi mungkin ya doain aja turun terus harganya. Kalau untuk fitur yang jelas cukup lengkap, untuk DeWalt ini cukup lengkap. Kalau misalkan saya dari yang kemarin pakai WiPro terus ganti ke DeWalt ini, itu upgrade-nya tinggi lah, penambahan fiturnya cukup banyak. Nah, tapi kalau misalkan ini dipakai buat produksi, maksudnya buat bikin industri kecil ya di rumah, buat bantu-bantu produksi, ini worth it banget. Jadi dibandingkan dengan yang lain lah ya, untuk yang range harga sama, untuk range harganya sama atau range harga nggak terlalu jauh, ini benar-benar worth it. Oke, kayaknya segitu aja video review singkatnya. Semoga membantu teman-teman, semoga memberikan informasi lah ya, mungkin ke depan kalau misalkan ada dapat barangnya, mungkin saya akan review yang Stanley. Jadi yang jelas balik lagi ke kebutuhan. Jadi kalau misalkan mau beli, sesuaikan lagi dengan kebutuhan, sesuaikan lagi dengan budgetnya. Dan buat teman-teman, jangan lupa untuk terus berkarya dan sampai jumpa.